Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Untuk pertemuan ketiga, lebih spesifik kita akan membahas bagian-bagian atau unsur-unsur lingkaran. Bagian pertama, Pak Eko akan bagi ke dalam 3 bagian untuk lingkaran ini. Yang pertama yaitu bagian atau unsur-unsur lingkaran, kemudian yang kedua panjang busur dan luas juring, kemudian yang ketiga sudut pusat dan sudut keliling. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu bagian-bagian atau unsur-unsur lingkaran. Mungkin dulu di SD ya sudah pernah kita belajar tentang lingkaran, salah satu bangun datar yang kalian tentunya sudah mempelajari luas dan kelilingnya ya. Luas lingkaran itu sama dengan pi kali r pangkat 2 atau pi r kuadrat begitu ya. Nah, kemudian kalau kelilingnya apa ya, kemarin dulu coba masih ingat, kelilingnya adalah 2 pi r ya. Pi nya itu adalah 22/7 atau 3,14. Nah, langsung saja ini ada sebuah lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat ya. Ini ada sebuah titik pusat, yaitu yang menjadi pusat dari lingkaran. Titik pusat ada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya ya. Yang pertama ini yang warna hitam ini adalah titik pusat. Kemudian apalagi unsur-unsur lingkaran yang lain, ada yang namanya jari-jari. Nah, jari-jari itu ini. Jadi jari-jari itu garis yang menghubungkan titik pusat ke keliling lingkaran. Keliling lingkaran ini ya, atau bagian lingkaran terluar. Keliling lingkaran. Jadi garis yang menghubungkan antar titik pusat dengan titik lengkungan pada keliling lingkaran. Yang ini maksudnya. Kemudian diameter. Nah, diameter adalah garis yang menghubungkan antara 2 titik pada keliling lingkaran melewati titik pusat. Nah, ini yang garis kuning ini diameter. Diameter itu sering disebut garis tengah lingkaran. Jadi menghubungkan antara titik di keliling lingkaran yang sini sama sini, tapi melalui titik pusat. Itu namanya diameter. Ya, kita ingat kembali ini. Ini mungkin yang kalian pernah dengar dulu waktu di SD ya. Kalian tinggal mengingat kembali. Kemudian yang berikutnya yaitu busur lingkaran. Nah, busur lingkaran yang mana? Ini ya. Ini busur lingkaran contohnya ini. Ini salah satu busur lingkaran yang garis ungu ini. Garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Busur lingkaran dibagi menjadi 2, yakni busur besar dan busur kecil, yaitu ini busur lingkaran ini ya, yang garis ungu ini. Kemudian yang putih ini juga bisa termasuk busur lingkaran. Berarti ini busur lingkaran besar yang putih. Yang ungu ini busur lingkaran kecil. Jadi lengkungan ini yang disebut busur lingkaran. Ya, lengkungan ini namanya busur lingkaran. Kemudian tali busur. Tali busur yang mana? Nah, tali busur garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada titik pada keliling lingkaran ya. Jadi ada, misalnya ini ada busur lingkaran, ini busurnya yang ungu muda ini, kemudian yang ungu tua ini dari titik di keliling lingkaran ini, titik busur lingkaran ini ditarik garis lurus. Nah, yang lurus ini namanya tali busur ya, garis lurus ini. Nah, yang lengkung ini namanya busur lingkaran. Jadi kalau kalian punya penggaris busur gitu ya, itu ada yang namanya tali busur, yang ini yang lurus bagian bawah, kemudian yang lengkung ini namanya busurnya. Jadi busur itu yang melengkung ini. Selanjutnya yaitu tembereng. Tembereng yang mana? Ini ya. Tembereng luas daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur. Nah, tengah-tengahnya di antara busur lingkaran yang ini, yang ungu muda ini, dan tali busur yang ungu tua ini, luasnya ini namanya tembereng. Ya, ini namanya tembereng. Kemudian selanjutnya adalah juring. Juring itu apa? Luas daerah yang dibatasi oleh 2 garis, yaitu jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Nah, ini juring, yaitu
ini dibatasi oleh dua garis, yaitu jari-jari. Ini kan jari-jari yang kuning nih, bisa dikatakan ini jari-jari. Terus yang ini juga jari-jari di sini. Nah, ini juga jari-jari. Nah, luasnya ini namanya apa? Namanya adalah juring ya, namanya juring. Nah, juring ini kalau kita bayangkan itu kalau ada sebuah pizza dipotong-potong itu banyak ya. Itu juringnya ya, potongannya itu namanya juringnya gitu ya. Kemudian apotema. Apotema yang mana? Apotema yang ini, yang oranye ini ya, oranye ini. Yang oranye ini adalah apotema. Jarak terdekat antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Ya, ini titik pusatnya, jarak terdekat. Jarak terdekat pasti bentuk sudut 90 derajat. Jadi tali busur, ini tali busur ya, antara tali busur jarak terdekat dengan pusat lingkaran itu namanya apotema. Ini garis ini. Dan apotema itu pasti tegak lurus terhadap tali busur, gitu ya. Nah, kemudian sudut pusat. Sudut pusat yaitu sudut yang terbentuk dari perpotongan antara dua buah jari-jari yang ada di titik pusat. Nah, sudut pusat yang mana ini? Ini jari-jari misalnya, yang kuning ini juga jari-jari. Nah, ini sudut pusat ini. Sudut yang terletak di pusat lingkaran. Ini namanya sudut pusat. Kemudian yang terakhir sudut keliling. Sudut keliling yaitu sudut yang terletak di keliling lingkaran, ya, terbentuk oleh dua tali busur. Ini kan tali busur. Nah, ini juga tali busur, ya. Nah, letaknya di mana? Di keliling lingkaran. Ya, namanya aja sudut keliling, berarti letaknya di keliling lingkaran. Nah, itu saja untuk bagian pertama tentang bagian-bagian lingkaran. Harap lebih dipelajari lagi, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.